banyak monster buas. Lepas kendali di kawasan atas kota utama. Laulu, hati-hati. Ini monster racun cluster. Kalau racunnya kena, kulit dan tulang langsung jadi darah. Angkat lampu sorot 10 cm, arahkan ke leher samping. Sudah, selesai. Laulu, teknikmu keren banget. Jadi, tukang bersih-bersih, merendahkan bakatmu. Kita tiap hari kerja dengan organ monster di lumpur. Cuma dapat uang susah yang nyaris bikin mati. Nasibku. Di sini, yang tingkat sinkron rendah, dianggap sampah. Stop ngomong, copot sisa pelat, selesai kerja. Hidup sehari lagi, kulit ini malah lebih jijik dari hantu luar sana. Selama ini aku terus cari kamu. Cucing, kamu berhasil. Dulu kamu masih butuh aku untuk melindungi. Sekarang kamu jadi jenderal terkenal. Jadi jenius yang menyelamatkan dunia. Dan aku masih belum bisa jadi sandaranmu. Demi kamu, aku nggak akan menyerah. Monster! Ada bis, biri bentuk C, masuk, tolong! Waktunya nggak banyak. Semoga masih sempat. Di sana! Tembak! Fire! Tolong! Dia datang ke arah kami! Ambil senjatanya. Dia memperhatikan tenggorokanmu. Berangkat. Kamu tidak terlalu kurus, penglihatanmu kurang baik. Sebelum menyerang kaki kiri belakang turun, pandangannya ada di belakang kanan. Masuk. Taruhkan segalanya untukmu. Dia pura-pura mati. Apa? Kali ini aku benar-benar tamat. Kak, jangan pergi, Chin. Aku janji sama kamu. Aku pasti akan kembali mencarimu. Aku manusia, bukan monster. Ja! Kamu sudah bangun? Hei, kamu dibawa ke sini. Aku kira kamu mati, tapi akhirnya lukamu malah bisa stabil. Sayangnya, cederamu parah. Kamu tetap harus banyak istirahat dan kurangin kerja. Luka, Parah. Kejadian kemarin rasanya seperti mimpi. Tapi tubuhku yang utuh jadi bukti semuanya memang nyata. Kekuatan itu sebenarnya apa? Karena Red Tide, Resimen Garis Depan butuh tambahan pasukan. Komando tertinggi mengumumkan, mulai hari ini, batas usia perekrutan tentara reguler, Garis Depan 28 jadi ke 32. 32 tahun. Terima kasih, Pak Liu. Hati-hati. Ya, sudah berapa lama kamu nggak terluka? Di zaman kayak gini, hei, jangan gampang bantu orang lain. Kali ini, aku sungguhan tidak... 10 tahun berlalu, akhirnya aku keluar dari hidup di selokan ini. Sinkronisasi 35%, tingkat D, lulus. Sinkronisasi 62%, tingkat B, elit. Kalau 62%, langsung masuk tim elit tuh. Selanjutnya, Lu Yuan, cepat, jangan lambat.
Sinkronisasi 0,1%. Tingkat F sangat buruk. 0,1%? Mestinya rusak ya? Anjing militer, ajak hasilnya 1%. Om, umur segini mau wajib militer. Ngejar santunan garis pertahanannya. Pulang. Main sama cucu. Minggir. Batas lulus 30%. Garis pertahanan gak butuh sampah. Yang bahkan gak bisa jadi tumbal. Jangan buang-buang waktuku. Berdasarkan pasal 3, Undang-Undang Rekrutmen Khusus Pertahanan, saya boleh ikut tes. Undang-undang? Apaan tuh? 10 tahun bersih-bersih kota, nihil korban. Data yang kamu butuhkan ada di depanmu. Bisa kamu stempelkan sekarang nggak? Saya sudah mempersiapkannya dengan lengkap. Jadi tinggal... Instruktur Tin, sekarang seleksi pertahanan bahkan pemulung juga diterima? Nona Luo, ini peraturan khusus. Khusus? Pak, medan perang bukan panti jompo. Nggak ada waktu lama pecundang di medan perang. Jangan dekati saya. Baik, Nona janji menjauh. Hayam Piha, tahu diri. Rasio keberhasilan 85%. Tingkat S, Genius Top. Nanti kamu bakal tahu seberapa jauh aku di atas kalian. Bukan cuma jantung yang diperbaiki, bahkan otot dan kepadatan tulangnya dirombak total. Lari lintas alam 50 km. Pakai beban penuh. 10 terakhir. Langsung dieliminasi. Tinggal 200 meter. Aku nggak bakal kalah dari pecundang ini. Tidak mungkin. Di bawah beban 50 kilo sampai garis akhir, dia bahkan gak ngos-ngosan. Anak muda yang sekarang ini, jangan sampai kamu bikin malu para senior yang sudah punya pengalaman lama ya. Steel Armored Beast tingkat Brief dalam pertempuran tanpa dukungan senjata berat. Gimana tim? Berhasil membunuhnya? Luo Xing, kamu yang jawab. Pengguna kekuatan bertahan menarik perhatian. Aku pakai kekuatan mengunci gerakannya. Akhirnya serang pakai kemampuan. Langsung bunuh pada satu serangan. Itu jawaban standar, tapi di medan perang, itu cari mati. Kenapa? Kalau Steel Armored Beast terasa terancam, dia malah langsung maju nyerang. Newbie yang jadi pengalih perhatian di depan gak bakal tahan teori itu dipaksakan banget. Masuk medan perang, jadi makanan berjalan. Yang di barisan belakang lagi tidur. Bangun. Lu Yuan, coba jelaskan. Kalau ketemu binatang ini, gimana caranya tetap hidup? Cara pertama pakai cahaya yang sangat terang. Lempar granat cahaya, dia bakal refleks berdiri tegak, nunjukin bagian perut, bagian itu nggak ada pelindungnya. Langsung serang bagian perut. Atau pas dia berdiri, bidik celah di antara rangka leher ketiga. Tusukkan senjata, putuskan, saraf, pusat. Cara kedua, manfaatkan medan, Steel Armored Beast for ton. Pancing ke rawa atau bangunan tua yang gak kuat. Beratnya jadi kematian. Variabel medan, dihitung listrik. Perhitungan selesai. Peluang tenggelam rawa 98%, runtuh bangunan 92%. Cara ketiga, jika tim punya anggota kekuatan, suruh target sambungan lutut. Lepaskan armor suhu rendah, mode pompa cepat. Kekerasan naik, tapi rapuh, tidak bisa bergerak, tinggal dibasmi. Cara ketiga ini nggak pernah ada di modul pelatihan. Kamu yakin? Kalau sering bongkar, jadi tahu sendiri. Instruktur, boleh saya duduk? Duduk, jangan tidur lagi. Pasti sudah baca buku manual militer rahasia. Paman gagal tanpa kekuatan, cuma hafalin buku. Nona Luo, waktu lomba lintas alam kemarin, pecundang curang. Nanti lihat, aku bakal permalukan dia di depan semua buatmu. Yanlai, urusanku nggak perlu kamu campuri. Orang tua yang nggak bisa merasakan kekuatan aja, pantas nggak sih masuk tim yang sama-sama kita? Aduh, lantainya licin om. Hati-hati. Hai. Sudah tua masih cari mati. Anak muda sekarang nggak kokoh ya. Mungkin aku salah.
menilai dia. Kondisi fisik bagus, gunanya apa? Ujian praktik ketemu monster ganas. Nggak bisa nembus pertahanan. Juara lintas alam 50 km. Cocok kerja logistik angkat panci besar. Sayang, kalau dia nggak benar-benar nggak punya kemampuan, masih bisa kita manfaatkan otaknya. Peserta terakhir yang belum masuk kelompok, Lu Yuan. Pembagian paksa. Lu Yuan masuk ke tim 1. Hayam Piha! Nyonya Luo, ini nggak bisa. Instruktur sengaja bikin susah kita. Kita kan tim terkuat di markas. Bawa-bawa orang payah ini, nilai kita pasti turun. Instruktur sengaja masukin aku ke tim ini. Pasti mau aku buktikan diri. Iron dan instruktur gila. Kenapa nggak istirahat di klinik aja dengan badanmu? Nyusahin orang lain. Aku cuma nurut pembagian, Nona. Jangan lupa di tes sebelumnya, aku juara 1. Baik, kalau instruktur sudah bagi tim, aku terima. Aturan aku buat pas ujian, kamu jauh-jauh, tanpa perintahku. Jangan bergerak sembarangan, nanti kerja berat di tim. Bagian kamu. Kalau berantem, langsung sembunyi di belakangku, paham? Anak ini memang mulutnya tajam. Dia melindungi temannya tanpa kekuatan dengan caranya sendiri. Oke, semua pekerjaan berat, biar aku yang urus. Tenang, aku nggak akan ngambil spotlightnya Nona besar. Cepatlah, Water Jelly! Segera rencanakan jalur airdrop yang... Langsung turun, bawa perlengkapan sampai tembus tanah. Kaki manusia bisa tahan kayak gitu. Monster, fisiknya pasti udah diperkuat. Walau sekuat apapun, tetap kuli angkut. Ubur-ubur sedang memindai gelombang psikis. Ada sinyal lemah bisde, di pabrik kimia 800 meter depan. Tim, maju cepat, ambil poin kill pertama. Berhenti. Paman, kamu ngapain? Jejak cakar di tanah beda dalam dan jaraknya. Udara juga ada sesuatu yang aneh. Bis rendah di dalam itu cuma umpan. Orang gagal ngerti taktik, cuma bis kelas bumi. Meski ada jebakan, pedangku bisa panggang semuanya. Kapten, aku cepat. Biar aku duluan cek. Waktu itu poin, Paman tolong jaga tas di luar pintu. Sisanya ikut aku langsung serbu tanpa ragu. Nggak dengar orang tua, bakal rugi sendiri. Serangan es tajam yang memancar dengan kecepatan tinggi, menusuk musuh dengan kekuatan dingin yang mematikan dan meninggalkan bekas luka es yang membekukan. Yanlai, di sini penuh gas mudah terbakar. Jangan sampai api lepas, atau akan meledak. Mati saja! Perisai batu yang kokoh, tahanlah dengan sekuat tenaga. Ya! Rasakan panasnya panggangan besi. Perisai as smooth. Aku ingat. Kamu? Pakai kekuatan fisik murni saja, dia berhasil tebas dan lempar monster tingkat D dengan satu pukulan pedang yang gigih, tanpa bantuan alat atau kekuatan super apapun. Semua orang, segera buka mata. Pertarungan belum selesai. One man, arah jam 12, maju 3 meter, sambil angkat perisai. Aktifkan perisai tertunda. Lusin, arah jam 3, pakai S untuk pelan, tutup jalannya.
Jangan biarkan dia naik ke pipa. Es dingin. Bekukan sekarang. Yanli, jangan bengong. Ambil pedang. Weh, pedang. Yanli, tepas vertikal. Pedang ekor. Putuskan. Sekarang. Luxing, sekarang. Tembakkan tombak es ke dadanya. Tombak es ekstrim. Serang. Kamu nggak luka kan? Tenang saja. Aku baik-baik saja. Siapa yang khawatir sama kamu? Aku cuma penasaran. Gimana kamu bisa melakukannya? Setelah potong ribuan monster, kamu bakal bisa juga. Om, kenapa? Ada apa? Radar menunjukkan tidak ada reaksi tingkat tinggi di sini. Ini bukan sampah tadi. Semua mundur. Sekarang. Peringatan. Serigala listrik gila C. Kekuatan B. Bilamu! Monster sekuat ini di pinggiran kota terbengkalai? Wamang. Formasi! Tembok. Batu. Biar aku mengalihkan perhatiannya. Mati saja! Ah! Kekuatan ototnya 3 kali lipat dari Celepo biasa. Gerakannya tanpa tanda. Sial, kenapa musuh yang terdata justru ini? Jangan mendekat padaku. Aku merasa sangat terancam dan khawatir jika kamu terus bergerak ke arahku. Jadi tolong berhenti sejenak dan jangan mendekat lebih lanjut. Kabur. Tim investigasi mengacak pabrik kimia zona 7, temukan ranjau tidak aktif berdaya ledak tinggi, peninggalan zaman lama. Iya, jejak kehancuran parah, kepala si level electric valve hancur seketika. Selain ranjau berdaya ledak besar, senjata tim rekrut baru jelas nggak cukup kuat. Kamu pikir mereka benar-benar bisa temukan ranjaunya? Siapa yang tahu? Ranjau? Semua penyidik di garis pertahanan itu bodoh banget. Tekanan tinggi yang bikin jiwa takut itu jelas bukan dampak dari bahan peledak. Data alat tesnya pun kacau. Paman, Lu Yuan, sebenarnya kamu sembunyikan apa? Pas pakai baju, nggak kelihatan. Ternyata, badannya bagus banget. Kembali ke tempatmu. Pergi! Semua ini karena aku. Jadi kamu harus menahan rasa sakit yang sangat terasa dan menyiksa seperti ini. Pecundang dengan kelangsungan hidup 0,1%, tapi semalam dia selamat dari serangan serigala listrik. Bahkan gak ada luka tembus satupun. Lu Yuan, pasti kamu pakai obat terlarang yang dilarang di garis pertahanan. Zhao Qiang! Omong kosong apa sih kamu? Semalam kami berdua bertarung sampai mati lawan monster. Apa urusanmu dengan tim 2? Ja! Apa kamu minum obat? Buka perban itu aja bakal kelihatan. Lepaskan!
Kapan anggota timku jadi urusanmu? Losing, berani juga kamu mukul aku. Coba gerak sedikit lagi. Lihat apa yang akan terjadi, atau apakah kamu ingin latihan denganku di arena? Kita bisa melihat siapa yang lebih kuat di sana. Lo tempat di mana setiap gerakan cepat atau lambat, setiap strategi cerdas atau sederhana akan diuji dengan serius, tanpa ada ruang untuk kelemahan. Pak, kamu ngapain? Kamu bikin aku sakit. Semalam di ruang rumah sakit, kamu lihat apa? Jujur saja. Kalau tidak, meski kamu anak konglomerat, aku tetap akan buat kamu diam selamanya. Aku lihat monster. Aku lihat seseorang yang kuat kayak monster, tapi jadi penakut. Sembunyi di selokan seperti sampah. Aku nggak peduli rahasiamu apa. Dan nggak peduli kenapa kamu pura-pura jadi orang lemah. Aku bisa jaga rahasiamu, nggak akan bilang apapun ke petinggi barisan pertahanan. Nona, kamu orang cerdas. Bilang saja, apa syaratnya? Syaratnya, mulai hari ini, kamu jadi sparring partner khusus buat aku. Ajarin teknik bertarungmu, aku. Cuma itu. Kupikir dia akan minta syarat yang berat. Ternyata aku terlalu suuzon. Dio. Fierce. Punya bodyguard hebat yang bisa dipanggil kapan saja. Aku memang jenius. Aduh. Paman, bodoh, kamu harus menekannya, bukan malah dimakan olehnya. Lu Yuan, jangan anggap dia sebagai monster yang menggerogoti kamu. Anggap dia sebagai darahmu sendiri. Kalau dia sudah masuk ke jantungmu, berarti dia bagian dari tubuhmu. Iya, benar. Aku harus berhenti melawan kegelapan. Energi sedang tumbuh. Kompresi. Lihat kan, tanpa aku kamu jelas nggak bisa. Pak, kamu punya kekuatan, tapi belum pernah latihan serius. Gerakanmu masih kurang cepat. Dalam pengalaman 10 tahun jadi pembersih, aku sudah lihat isi perut dan tulang mereka berkali-kali. Kalau kekuatan ini memang benar-benar milikku, yang telah berada di dalam diriku sejak awal, tanpa aku sadari sama sekali. Jadi inilah kemampuanku yang sesungguhnya yang selama ini aku cari dengan sangat keras dan tanpa lelah. Ini titik lemah mereka. Pak, kebasanmu meleset bungku bonsai itu sama sekali nggak bergerak. Alloy tebal 10 cm bisa dibelah kayak tahu. Nona, latihan selesai. Aku pengen makan iga asam manis buat makan siang. Ikut nggak? Makan terus. Yang kamu pikirin cuma makan. Kemampuan ini harus dimanfaatin baik-baik. Aku ada ide bagus. Nanti aku kasih tahu. Om, Ciki kanan.
Bom es. Siap. Ledakan 3 detik lagi. Kapten, keren banget! Bom es tadi mantap banget. Daya tembusnya luar biasa dan langsung bikin musuh level Siko. Total, tanpa sisa. Ini standar aja. Minum air! Bro, kamu suruh kami posisi untuk pandangan monster? Strategi gokil! Cuma soal terbiasa, kalian juga bisa nanti. Kapten, tim kita nona lo. Bro, lu jadi wakil kapten. Ada yang gak setuju aku? Anli, hajar duluan! Sia, kenapa ada ini di misi kali ini? Ini racun halusinasi konsentrasi tinggi. Mundur! Ayah, jangan tinggalkan aku. Aku akan jadi anak baik. Aku akan berusaha bangkitkan kekuatan spesial. Jangan kirim aku pergi. Kapten, cepat keluar. Masker anti racun ada di mobil lapis baja. Kita nggak bisa masuk. Kalian mundur. Nona, bangun. Tenangkan diri dengan tenang. Pastikan detak jantungmu tetap stabil dan terkontrol sepenuhnya. Karena sekarang, kamu sudah berada di kondisi yang aman dan terhindar dari bahaya yang sebelumnya mengancam dengan serius. Jangan khawatir lagi, semua hal sudah teratasi dengan baik dan matang, sehingga kamu tidak perlu merasa cemas atau gelisah sama sekali. Kamu bisa mulai bernafas dengan lebih leluasa dan merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Kompi baru pertama. Regu 1. Skor tempur terbaik di seluruh camp. Luo Xing, maju. Terima lencana kapten. Regu 1. Kapten Lu Yuan. Kalau bukan aku, siapa berani protes? Luo Xing, harap bukan tempat buat main-main. Ia cuma prajurit istimewa 0,1%. Gimana bisa bikin orang patuh? Aku nggak terima. Skor regu 1 pasti karena kamu. Nona Luo, aku nggak peduli janji apa yang dia kasih ke kamu. Tapi nggak pernah ada aturan sampah. Bisa jadi atasan para elit. Kau Kendi, mau cari ribut ya? Kalau nggak terima, ayo adu fisik. Serangan angin kencang. Hadapi angin kencang. Kenapa nggak kena? Gerakmu terlalu besar dan tidak terkontrol. Kaki bawahmu juga terasa sangat lemah dan tidak stabil. Segera bawa ke klinik untuk melakukan penyetelan tulang yang tercue. Armor Baris Pertahanan Zhongxin tinggi.
Aku tambah lapisan berat di jahitan pinggangmu. Aktifkan perisai delay, posisi bawah stabil 30%. Stabil? Kalau ngerti modifikasi militer. Aku sering jahit kulit monster di selokan. Izi, bawa pisau taktismu, ujungnya bengkok, aku tajamkan. Makasih, Kapten. Berhenti, energi elemen apimu semuanya buat ledakan. Jangan tekan semua kekuatan di ujung pedang. Sisain sedikit energi di bagian bawah, buat pengimbang balik. Sisain sedikit di gagang pedang. Kalu, tadi kecepatan ayunan pedangku naik 2 kali lipat. Kamu benar-benar dewa perang. Galo, ajarin aku lagi cara kamu lepas sendi. Jauh yang tadi. Kalu, langkahku belum kamu bimbing loh. Dasar bodoh-bodoh ini. Padahal, aku yang duluan nemuin pelatih pribadi. Sekarang semua orang di barak malah rebutan sama aku. Luyuan, dasar bodoh yang sungguh-sungguh. Aku nggak mau ngomong sama kamu lagi. Aku tak... Benar-benar sederhana. Selain memburu monster, apakah paman tidak punya kehidupan pribadi? Makan aku yang antar, tempat tidur juga aku yang rapikan. Sepertinya, aku berhutang banyak sama kamu. Siapa ini? Kenapa paman kumpulkan semua ini? Ini paman waktu muda. Siapa wanita ini? Nunggu aku? Dia suruh kamu menunggu 10 tahun. Kenapa harus nunggu 10 tahun? Kalau orangku, pasti nggak bakal aku biarkan nunggu sehari pun. Aduh, Luoxing, kamu ngomong apa sih? Apa maksudnya orangmu? Jellyfish, sambungkan ke jaringan internal barisan, cek semuanya. Aku mau tahu, siapa wanita berambut. Otoritas tertinggi pertahanan tidak bisa akses datanya. Sebenarnya, seberapa tinggi tingkat kerahasiaan wanita ini? Kemenangan di garis depan. Zona 7 menghadapi serangan binatang A+. Komandan Korps kedua Chuqing memimpin tim mengalahkan inti serangan monster. Jenderal Chuqing, tingkat sinkronisasi talenta tertinggi 98%, luar biasa. Serangan monster kelas B+, dia sendiri membekukan setengah medan perang. Dia tidak mati, gadis itu adalah Jenderal Chuqing. Aku akan bunuh semua monster tingkat tinggi sampai dapat kembali milikku. Sinkronisasi 98%, Komandan Korps kedua. Cinta putih yang dinanti paman selama 10 tahun, ternyata adalah jenius paling bersinar di pertahanan. Ini belum selesai. Kita lihat saja. Kapten, biasanya kamu kan suka makan sendiri di kursi dekat jendela karena ramai di kantin? Hari ini aku mau duduk di sini. Kenapa? Nggak ada masalah. Nona besar, di sini sempit. Jangan kabur. Aku mau duduk di sini. Titik berat terlalu tinggi. Hati-hati jaga wajah.
Langkahmu terlalu besar. Bagian bawah banner-banner nggak terkendali. Nona besar, kamu sakit hari ini. Loban. Dasar kayu. Pantas saja sampai sekarang masih jomblo. Perlengkapan prajurit dari logistik hari ini. Semua barangnya cacat atau kualitas rendah. Aku nggak mau, semuanya buat kamu aja. Jaring campuran serat es kutub dan paduan memori tahan suhu tinggi. Bahan pendingin seperti ini jelas bukan perlengkapan standar. Di pasar gelap, bisa beli senjata setengah barak rekrut baru. Bahan pedang ini sangat cocok untuk api hitam bersuhu tinggi yang beringas itu. Berat, titik keseimbangan, dan pegangan. Benar-benar, pas dengan ukuran tangan kanan dan gaya pegangku. Ini bukan barang cacat. Ini senjata khusus yang benar-benar dibuat untukku. Aku harus bagaimana membalas perhatian si nona besar. Ada apa? Barang cacat aja. Kalau nggak cocok, langsung lepas dan buang. Kumpul! Set amunisi! Misi, besar! Kakak lu, kita mau kemana kali ini? Poskedano tempat di itu pengawasi sederhana. Kalau jatuh, jalur sipar belakang kelihatan. Berangkat! Naik! Aneh. Radar kehidupan nunjukin sepi total. Meski info bilang cuma ada beberapa pista level tapi tetap terlalu sunyi. Mereka sedang menunggu kita. Informasi salah. Ini bukan misi pembersihan, tapi jebakan dari musuh. Jellyfish naik, aktifkan kamera thermal. Om, ada titik merah di semua sisi. Kita dikepung. Malam ini ternyata paham. Formasi. Ada bis. Tinggi ngatur mereka dari belakang. Wang Meng, perkecil radius pertahanan. Yan Lei, hemat energi. Jangan ledakan area luas. Ledakan tunda. Siap. Injang, mulai. Gila. Kulit mereka sungguhan lebih keras dari baja yang tebal. Bahkan, tembakan dari senjata ringkas pun nampaknya tidak bisa menembus lapisan kulit mereka yang kokoh itu. Seolah-olah setiap serangan kita hanya memantul tanpa meninggalkan bekas apapun. Ini pertama kalinya aku pakai trik ini di pertarungan nyata. Yang pertama, Yang keempat. Jangan biarkan Om bertarung sendirian. Uber, target terkunci. Semua bantu. Koridor S. Buka jalan buat kakak lu! Slash, ledakan! Cuma mengandalkan pohon besar nggak cukup. Aku juga harus bantu. Ubah tetesan air ini jadi kristal. Lei, bayangan. Om, kemampuanmu makin kuat. Ayo, masuk ke pos.
Aku rasa Raja Serigala pasti bersembunyi di sekitar sini. Mungkin saja dia lagi sembunyi di suatu tempat. Siap menyerang, jadi hati-hati. Ini, kamu lagi khusus perhatian sama aku? Tentu saja aku bakal waspada. Tenang aja. Kapten, hati-hati! Memilih menyerang aku itu keputusan yang salah. Meskipun menahan serangan, nggak mungkin aku luka tak bisa sembuh. Biarkan aku yang menerima serangan. Itu pilihan paling bagus. Mundur tanah! Dasar brengsek! Tanpa komando apapun. Nggak ada komunikasi sebelumnya, tapi tim yang dulu berantakan ini justru kerjasama dengan sangat baik. Pak, maju! Jangan sia-siakan rencana. Harus serang mematikan. Menang! Kita menang! Belleval Monster! Kita berhasil bunuh pemimpin Belleval tanpa terluka! Anda ada mesin bantu. Luka lama ini bikin repot. Aduh. Sekarang kondisi tubuhku sudah lebih baik. Jadi jauh lebih ringan dari dulu. Wakil Kapten lagi inspeksi rutin. Om lagi ngapain? Sudah selesai nulis ringkasan pertarungan semalam belum? Nona, kamu mau apa? Ini ruang ganti cowok. Cepat keluar. Jangan gerak. Kenapa kamu peduli soal itu? Biar aku obati lukamu. Kamu ini sebenarnya sebodoh apa sih? Dulu kamu ngalamin apa sampai bisa begini tapi masih hidup? Mau tanya soal foto yang dia temukan di kotak besi itu? Enggak ya? Dan tulisan tunggu aku di belakang fotonya? Lu Yuan, aku mau tanya sesuatu. Kamu nggak apa-apa kan? Tanya aja. Nona Luo. Luka paling parah di punggungmu itu, yang terlihat sangat dalam dan meninggalkan bekas yang jelas. Dulu kamu dapatnya karena berani nyelamatin Cucing dari bahaya yang mengancam kan? Aku ingat saat itu situasi sangat genting. Dan kamu tanpa ragu melompat ke depan untuk melindungi. Luoxing, kamu lagi ngapain? Lepas! Kamu kelewat batas! Aku nggak mau lepas! Aku nggak mau! Dia sekarang tinggi pangkat. Jadi Kapten Korps kedua. Bintang dunia. Tapi nggak pernah nyari kamu. Dia biarin kamu terpuruk di selokan selama 10 tahun. Apa hebatnya cinta kayak gitu? Jangan mikirin dia lagi. Mulai sekarang, aku yang bakal jaga punggungmu. Dia nggak mau kamu, masih banyak orang yang mau. Gadis kecil tahu apa sih? Jangan macam-macam. Pulang dan tidur cepat. Siapa gadis kecil? Aku udah dewasa. Aku tentara resmi yang terdaftar di barisan pertahanan, kan? Kamu tahu maksudku bukan seperti itu. Sinkronisasi 85%. Genius S-level. Keluargaku punya industri militer terbesar di pertahanan. Aku bisa beliin kamu semua yang terbaik. Dan? Lagi pula aku juga nggak jelek. Bentuk tubuhku bagus banget. Di bagian mana aku masih kecil? Gawat! Luoxing bakal! Paman, telingamu merah. Kayaknya kamu nggak segitu yakin juga. Aku haus. Laporan segera disubmit. Aku ke ambil air dulu. Permisi. Kamu lari apa? Paman bodoh. Cepat atau lambat, kamu... Bro, misi tingkat C di pos depan selesai dengan sukses. Pelatih T-Hei Chia Lu Ge dinobatkan sebagai ketua regu terbaik di kamp pelatihan tahun ini. Cheers untuk Lu Ge. Untuk regu 1 kita. Untuk Lu Ge.
Jelas dong. Lihat siapa yang pilih ketua regu. Ada saya di sini. Regu 1. Jadi pertahanan terkuat. Orang yang gak punya rasa lapar sama sekali. 10 tahun dalam lumpur selokan. Berkali-kali bertarung di tepi kematian. Demi lindunginya, demi janji yang sulit dicapai itu. Pilih jalan ini. Tapi gadis keras kepala yang turang-turang dan bilang, mau jaga punggungku ini. Mulai sedikit demi sedikit buka perlindungan dinginku yang telah kupertahankan dengan keras selama ini. Seolah-olah ingin melepaskan semua beban yang telah kusimpan dalam hati. Hah? Masalah? Aneh di luar zona pertahanan ke-7. Puluhan kilometer jauhnya. Lonjakan energi spirit tinggi. Nilainya meningkat cepat. Pak, itu kumpulan Visakas? Lebih buruk. Ini bencana alam. Segera hubungkan ke markas besar dengan jalur merah. Bilang ke mereka, ada Lord Bencana S-Class yang sedang bangun. Rasanya seperti kotak bulat hitam itu panas. Mungkin kena sesuatu, lalu meledak. Ada apa denganmu? Sialan. Luxing, bangun. Paman, kenapa? Masih ada daging panggang? Kamu mau terima permintaan aku? Aku belum tidur nyenyak beberapa hari. Kamu kelihatan serius banget. Ada apa? Rasakan. Papa, santai aja. Belum jelas. Tapi aku merasa, sesuatu yang sangat berbahaya sedang bangkit di tempat jauh. Sumber inti sedang berubah drastis. Itu takut sekaligus bersemangat. Sepertinya... Semua berdiri tegak. Terapkan perintah darurat dari Komando Tertinggi Pertahanan. Radar depan mendeteksi reaksi energi Rose sangat berbahaya. Demi melindungi sisi utama kota, latihan rekrut baru dihentikan lebih awal. Semua personel segera menuju zona pertahanan ke-7 di garis depan. Laksanakan tugas pertahanan bersama. Ini ujian praktik kelulusan kalian. Benar. Masalah besar. Rekrut baru ke medan perang. Apa atasan gak takut kita mati di sana? Zona pertahanan ke-7 itu barisan terdepan. Kita belum dapat rencana pertahanan resmi. Gio, perintah militer harus ditaati. Tim 1, sebagai tim elit barat ini, naik pesawat duluan. Segera siap. Oke, semua siap. Ini senjata dan alatmu. Pakai saat dibutuhkan. Wang Mang, bawa kotak peluru penghancur ini. Li Zi, ambil 3 serum. Ketemu binatang buas tinggi, jangan paksa. Jaga jarak. Ya, Yan Lai, ganti sabuk gagangmu dengan ini. Siap, Kapten! Pak, aku mau tanya. Sektor 7 itu benar-benar neraka. Banyak yang mati di sana. Kali ini kamu masih harus pura-pura. Jadi yang paling lemah. Kamu masih mau terus sembunyi? Bisa sembunyi sehari? Ya sembunyi sehari. Kita berangkat, Nona. Di medan perang, harus tetap dekat denganku. Regu 1 menaklukkan 4 wanita sekaligus. Ini mesin pencacah. Ini benar-benar beda dengan simulasi di pelatihan rekrutan. Selamat datang di neraka yang sesungguhnya. Jangan bengong. Ambil perlengkapan. Masuk ke parit. Momo, dorong kuda sampai 10 meter jauhnya. Taruh miring 45 derajat ke tanah lumpur. Lalu gunakan energi potensial untuk berkuat dasarnya. Siap. Paman, kalau aku harus apa? Radar udara naik. Kamu harus jadi mata untuk kami semua. Jadi pemain bebas tim. Kalau aku bertarung, ambil komando, lalu pindah ke posisiku di belakang.
Siapkan kekuatan es buat menghalau mereka yang lolos. Siap. Jumlahnya terus bertambah. Paman, radar tunjukkan lebih dari 500. Semuanya monster tingkat lanjut. Manis. Bisa raih prestasi di medan perang ini. Sama kayak makan besar. Pas lagi kelaparan banget. Tenang saja. Semuanya tetap tenang dan jangan panik. Lawan yang datang kita hadapi dengan tenang. Tahan terus! Musuh-musuh ini dulu sangat berbahaya buatku. Tapi sekarang, mereka cuma kacangan. Pak, cepat mundur. Stamina Anda bakal habis. Aku belum jatuh, jadi tak ada yang boleh mati. Luyuan, pertahanan pasukan reguler di sayap kanan sudah jebol. Itu jalur evakuasi puluhan ribu warga, dan dia menuju ke area sipil. Tidak bisa dihentikan. Jarak 1200 meter, kecepatannya tinggi. Tidak bisa. Terus begini nggak ada solusi. Tubuh manusia biasa memang nggak cukup, nggak bisa mengejar. Haruskah bungkusnya dibuka? Aku gimana? Lepaskan kekuatan itu. Pasti langsung ketahuan di medan perang ini. Tak mungkin bersembunyi. Waktu itu, aku bukan lagi kapten tim 1. Juga bukan rekrut di garis pertahanan. Aku monster. Penguasa bencana baru. Yemiat, aku bakal jadi musuhnya. Dan musuh Luosing, target utama garis pertahanan LMNG yang harus dibasmi dan diselidiki. Orang tak dikenal. Orang biasa tanpa kekuatan belum tentu ngerti aku nanti. Pantas. Aku janji sama Cucing, gak akan jadi monster. Tapi aku juga gak bisa diam saja dan melihat mereka mati tanpa melakukan apa-apa. Karena dalam hati saya rasanya harus berbuat sesuatu untuk membantu. Meskipun situasinya sulit dan penuh risiko, dan saya tidak bisa membiarkan diri saya hanya menjadi penonton pasif di tengah kesulitan yang mereka alami. Tidak bisa buka semua. Kalau benar-benar berubah, senjata laser satelit di garis pertahanan langsung akan membidik aku. Aku harus menahan. Menekan semua api hitam ke sisi kanan tubuhku. Masuk lagi! Ada aura berbahaya? Jatuh dan berlutut. Serangan bayangan. Jangan kira bisa kabur! Kuhancurkan kau! Bantuan yang kita tunggu-tanggu akhirnya datang. Dan sekarang waktunya telah tiba untuk kita mengambil tindakan.
Komandan Tai, ini jelas bukan luka fatal akibat tembakan meriam berat. Maksudmu, benar ada seseorang yang berhasil membunuh monster berzirah kelas A sendirian? Lihat potongan di sini. Jelas bukan bekas senjata. Ini putus karena kekuatan besar yang merobeknya. Sebelum putus, jaringan tulang rawan inti di lehernya dihancurkan dengan kekuatan yang sangat presisi. Kekuatan seganas itu untuk menaklukkan monster kelas A. Pertahanan gak ada orang itu. Bukan cuma itu. Di luka, ada sisa bekas terbakar. Semua orang ngomong ada penyihir hitam misterius muncul dan mengalahkan monster itu. Tamu lama di penginapan itu, namanya Ye. Ini efek samping dari penggunaan kekuatan yang berlebihan. Rasanya seperti ototku lagi disobek-sobek. Paman, kamu gak takut mati? Cuma batu kok. Aku nggak apa-apa. Lihat dirimu. Jangan terlalu khawatir. Demi menyelamatkan warga, padahal dia sekuat itu, ngumpet di reruntuhan kayak tikus sambil batuk darah, bahkan gak bisa ngakuin jasa perangnya. Cio! Sekarang aku perintahin kamu, mulai detik ini kamu gak boleh kemana-mana, harus istirahat dan pulih. Biasanya kamu selalu terlihat cuek dengan segalanya. Sebenarnya berapa banyak beban yang kamu tanggung? Paman, kamu bilang apa? Apa yang kamu butuhkan? Jim, anak perempuan. Cepat lari. Jangan lihat ke belakang. Chin, anak. Chen, kamu baik-baik saja. Aku apa bagimu? Aku di sini jagain kamu. Kasih obat, lapin keringatmu. Tapi kamu nyebut nama perempuan itu dalam mimpi. Dasar bodoh. Sebenarnya, apa yang membuat Chucing begitu istimewa dan dihargai oleh banyak... Lapor, makhluk raksasa A dibunuh kekuatan misterius. Komando pertahanan tertinggi, ambil penyelidikan. Jenderal Chucing, Komandan Korps kedua, akan tiba di wilayah ini 10 menit lagi untuk inspeksi medan perang dan memberi penghargaan. Hak. Apa? Kok bisa? Kapan orang dari Korps kedua datang ke sini? Paman, kenapa? Kok tiba-tiba gugup? Cedera, dalam. Pertarungan semalam kayaknya ada efek samping, sisa luka. Aduh, organ rusak parah. Nggak bisa berdiri. Aku nggak ikut acara penghargaan hari ini. Luge, itu Jenderal Chucing. Jagoan paling kuat di barisan pertahanan. Dia punya kekuatan ruang langka. Bisa ketemu dia. Mati pun aku rela. Benar, Luge. Kamu komandan tim terbaik, Tai. Kalau nggak di barisan depan, tim pertama gimana bangga? Lepaskan. Aku cedera dalam. Lu Yuan, jangan pura-pura. Kamu cuma nggak berani ketemu dia. Wanita di balik foto itu yang kamu panggil dalam mimpi, kamu nggak berani hadapi dia. Hari ini, meski kamu hanya tinggal satu napas saja, kamu tetap harus berdiri di barisan paling depan dari formasi kita. Aku mau lihat, dia sehebat itu. Jenderal, ini laporan tentang regu pertama. Mereka bertugas di Farid Zona C tadi malam. Dan jumlah musuh yang mereka kalahkan paling banyak di seluruh pasukan. Salam, Jenderal! Kekuatan es milikmu sangat murni. Suatu saat, aku akan mengalahkanmu. Rasanya sangat familiar. Jenderal! Kekuatan super Anda yang luar biasa sepertinya telah syukun sepenuhnya dan tidak bisa lagi dikendalikan dengan baik. Ini bisa menyebabkan bahaya besar bagi sekitar kita jika tidak segera ditangani dengan cepat. Pak, Anda salah orang. Saya cuma pembersih dari God. Orang sebesar Anda, saya nggak pantas dekat. Kita belum pernah ketemu, juga nggak saling kenal. Tidak mungkin! Bekas ini! Rasa sentuhan ini! Kamu jadi abu pun aku tetap kenal. Kapten Chu, meski Anda punya posisi tinggi, menarik anggota tim lain di depan umum, rasanya kurang pantas kan? Nona Lu,
Kamu. Kapten Luo, kamu tiba-tiba datang? Ada urusan penting? Atau mau cari masalah? Perkenalkan secara resmi. Ini Kapten Tim 1 kami, Lu Yuan. Juga, pria yang aku suka, Lu Shen. Kalau soal pria yang kamu suka, harusnya lihat siapa yang duluan. Kalau dia bilang gak kenal kamu, tolong Kapten Chu jaga sikap. Ini sebenarnya urusan apa sih? Dua orang ini... Dia tak mau ngaku aku, tapi aku juga terus mencari dia dengan sangat keras dan tidak pernah berhenti. Meskipun sudah berbulan-bulan lamanya aku mencari tanpa ada petunjuk yang jelas. Aku salah orang. Teknik tenaga ini disebut sebagai cara bertarung yang kasar. Tapi ada kejutan detail di balik metode yang terlihat brutal itu. Di seluruh dunia, cuma pria yang mengajarkan aku cara bertahan hidup yang bisa begitu. Lu Yuan, kakak lu kesayanganku, nggak semudah itu. Kamu kira aku nggak bakal kenal kamu cuma karena mukamu penuh lumpur? General Chu, ini maksudnya apa? Datang ke sini? Bukan urusanmu. Kapten Luo, tolong minggir. Kapten Chu, ngapain tengah malam begini nongkrong di depan kamar kapten baru? Gak sesuai aturan ya? Ada urusan pribadi? Lagian kamu juga di sini kan? Dia baru kena cedera dalam. Gak bisa ketemu siapapun sekarang. Sebagai rekan terdekat, aku tanggung jawab menolak urusan pribadi yang ganggu istirahatnya. Kamu gak tahu apa yang dia tanggung? Gak bisa jaga dia. Lebih baik dari orang yang bikin dia tunggu 10 tahun tanpa kabar. Waktu dia paling putus asa dan sakit, aku yang jaga dia, bukan kamu. Kamu gak paham. Minggir. Aku mau bicara jelas sama dia. Ini bukan peringatan biasa tentang serangan binatang. Ini alarm bencana, level akhir, tingkat tertinggi, alarm merah tua. Red Tide sudah meledak lebih awal. Kalau udah cukup ribut, langsung Komandan, ini adalah pemimpin bencana tingkat SS. Si tirani baja memimpin kawanan monster memutus jalur mundur ke kota utama. No. Dia ingin memusnahkan seluruh zona pertahanan ke-7 di sini. Rute perjalanan mana? Ke Ngarai Gileti. Itu jalur kunci untuk mundur. Komandan, Korps kedua mohon bertempur. Cucing Tiwani Paha level SS. Masuk Ngarai Gilatin bertarung, tak ada jalan mundur. Korps kedua tak mundur. Selama aku hidup, dia tak lewat Ngarai. Perintah tertinggi Korps kedua ke Ngarai Giletin halau kawanan utama. Rekrutan di belakang. Bangun posisi pertahanan di tempat. Tanpa perintah. Dilarang menyerang. Wanita itu berani menantang bencana besar hanya dengan satu korps. Bukankah ini sama saja dengan cari mati? Kemenangan yang didapatkan dengan cara seperti ini, Jenderal Chu, tidak memiliki arti atau kepuasan sedikit pun karena prosesnya tidak membutuhkan upaya nyata dan tidak memberikan rasa puas yang sesungguhan, sehingga hasilnya terasa hampa dan tidak berarti sama sekali. Tunggu aku sebentar ya. Aku akan segera. Perintah tertinggi Komando Pertahanan. Jurang kota terpotong diserang Tiran S. Korps kedua hancur. Tidak bohong! Tidak! Harun mutlak menembus tim perlindungan. Tutup pintu jurang. Ulangi. Tutup jurang. Batalkan penyelamatan. Mereka mau mengubur hidup-hidup korps kedua. Dan Cucing masih ada di dalam. Jadi kalian benar-benar meninggalkannya begitu saja. Dasar kejam. Aku mau ke jurang untuk menyelamatkan mereka. Luke, bencana SS. Gimana bisa? Komando sudah keluarkan perintah penutupan. Melawan perintah. Bisa dihukum mati di pengadilan militer. Aku melawan perintah. Cuma itu saja. Kalian tetap di sini. Pertahankan posisi mati-matian. Kamu sendiri mau masuk gimana? Kamu sudah pakai semua kekuatan untuk melawan anak buah mereka? Tetap di sini itu pilihan terbaik. Kamu harus tahu, kami nggak bakal ninggalin kamu. Banyak atau sedikitnya, aku nggak akan memaksa. Tapi kalau mau ikut, aku sangat berterima kasih. Nggak layak. Jelas, kalau kamu pensiun, aku yang tanggung hidupmu. Aku anggota tim 1,
Kemana kamu pergi, aku ikut. Chanki, lagi pula, kalau kamu pergi sendirian, pasti dia bakal membujukmu. Aku nggak akan biarkan itu terjadi. Ya, mati ya mati. Tim satu nggak pengecut. Brolio, aku ikut. Honk, Kese, Ji. Hari ini, monster tiran. Pak, pil habis. Energi spiritualku habis. Frollo, di depan itu bagian dalam ngarai. Tapi makin banyak binatang buas tingkat tinggi di sekitar. Kekuatan Cucing makin lemah. Dia nggak tahan lama. Tahan 30 detik. Lise, lempar granat ledak. Wamang, lemparkan sisa pecahan tameng jadi bom fragmentasi. Sayap, sayap. Tembus masuk. Ruang terbelah. Hancur untukku. Ini batas kekuatan tertinggi ya. Bahkan pemotongan ruanganku nggak bisa bunuh dia. Apakah legiun kedua benar-benar akan habis hari ini? Maaf, Lu Yuan. Aku sungguh-sungguh mendengar kamu dengan sepenuh hati selama ini. Namun waktu yang terus berlalu tanpa henti, membuatku harus menerima kenyataan bahwa aku tidak bisa menunggu kamu lebih lama lagi. Setiap detik yang berlalu terasa seperti abadi, dan harapanku yang dulu terang mulai memudar perlahan-lahan. Sehingga akhirnya, aku harus membuat keputusan ini yang sangat sulit untuk keputusan yang membuat hatiku terasa hancur. Namun, aku tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan ini. Masih belum bisa mengikuti langkahmu. Maaf ya, Om. Lu Juan, benar-benar kamu. Cepat pergi. Aku pikir, selama aku jadi orang biasa yang tak dikenal dan hidup di selokan, aku nggak bebanmu. Kukira selama kamu di atas, kamu nggak terluka. Tapi kenapa? Kenapa tetap jadi seperti ini? Tidak perlu banyak bicara lagi. Aku bersembunyi 10 tahun. Demi nggak jadi kelemahanmu. Bahkan nggak berani bilang lama tak jumpa. Sekarang, orang kedua yang baik padaku dan mau menjagaku, ikut terjebak di sini bersama. Kalau hari ini aku masih pengecut, bahkan nggak bisa lindungi kalian, apa aku masih layak disebut pria? Ayo, Raja Bencana, biarkan aku lihat kemampuanmu. Ayo saling kutuk. Biarkan aku menghentikanmu. Cincode Aces Nightshade, yaitu kategori teratas yang sangat langka dan memiliki kekuatan yang luar biasa di kalangan Kekuatan luar biasa ini melampaui batas pengetahuan manusia. Inilah jati dirinya selama 10 tahun ini. Sebenarnya apa yang dia alami? Kamu terlalu lambat. Mau muntah? Wah, jangan biarkan dirimu muntah. Coba tahan dengan keras dan usahakan menelan
Jelas. Ini wajah asli yang kamu sembunyikan 10 tahun, dan gak mau aku lihat. Hatalu Yuan. Berapa banyak penderitaan yang kamu tahan untuk mendapatkan kekuatan seperti kutukan ini? Sudah cukup main dengan leluasa? Game ini sudah benar-benar selesai, lenyaplah sepenuhnya tanpa sisa. Dan jangan pernah muncul lagi. Pasukan pertahanan, dengar perintah. Pengumuman khusus dari markas komando tertinggi. Ditemukan mutan berbahaya yang tidak dikenal di lubang depan. Berbahaya! Demi keamanan kota utama, mutan itu tidak boleh tetap hidup. Segera habisi di tempat. Korps 2. Perhatian! Mutan berbahaya di jurang. Segera eliminasi. Mutan! Apa itu? Dia baru saja menyelamatkan semua orang di sini. Markas hanya mengincar inti sumber yang sangat berharga itu. Tidak! Dia kapten skuad pertama! Dia manusia! Berhenti! Lian! Pak! Bangunlah! Cepat! Cepat minggir dari sini! Ada bahaya yang akan datang tiba-tiba! Jangan lambat! Segera pindah ke tempat yang aman! Sebelum terlambat, nanti kamu akan terluka! Chu Qing, gila! Mutan yang berbahaya dan tidak diketahui. Melindungi sesat sama dengan memberontak. Minggir sekarang. Kami akan mengambil intinya di tempat. Dia manusia, pahlawan yang menyelamatkan seluruh pertahanan. Target diamankan korps kedua saya. Perhatian, mulai sekarang, siapapun menembak berarti perang dengan korps kedua saya. Penuh! Jenderal Chu, kau pertaruhkan keselamatan manusia. Tembak! Lihat siapa yang berani menyentuh dia. Ingin perang dengan keluargaku. Bisa tanggung jawabnya? Suhu mutlak, segel! Kalian bodoh dan brengsek. Jangan pikir masalahnya selesai di sini. Siapa yang ribut? Jiao, biar aku bayar 10 kali lipat. Aku tidak membantu kamu. Jangan salah paham. Kamu juga penyebabnya. Kamu benar. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan jadi seperti ini. Sebenarnya ini bukan sepenuhnya salahmu. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Sempurna! Jawab! Tubuh manusia bisa menahan inti kegelapan tingkat SS. Wakil Menteri Xiao, pasukan kedua protes di luar, minta bertemu. Sekelompok orang yang pikirannya cuma emosi nggak penting. Kapten pingsan. Gimana? Biarin aja. Dewa baru nggak butuh tubuh lama ini. Xiaoting, nyawanya udah bosan ya? Berani sentuh orang gue, Komandan John. Ini tempat rahasia markas utama. Kamu kelewatan. Dia terkontaminasi. Bersihkan sekarang. Markas kasih izin khusus. Gue di depan pasang nyawa lawan monster. Kalian malah pakai aturan buat nyinggung orang di belakang. Dia itu monster atau bukan? Gue bisa nilai sendiri. Jangan campur tangan. Lo, Zhang Wuji, orangnya gue bawa. Hari ini siapa berani halangi? Gue bongkar lab ini sekalian. Yang gak terima, suruh dia datang ke pasukan pertama. Cari gue langsung.
Sudah bangun. Jangan bergerak terlalu besar, tulang rusukmu patah 7. Bagaimana dengan anggota timku? Di mana Cucing? Gadis yang pakai es itu sudah kembali ke markas. Cucing luka parah. Dia ada di ruang steril korps kedua. Biarkan aku lihat, apakah kamu tentara yang bisa patuh pada perintah, atau monster yang bisa menggigit leher temanmu kapan saja. Dia pakai tekanan kekuatan spiritual untuk memaksa aku berubah. Tahan. Harus tahan. Tidak bisa menahan lagi? Pakai rasa sakit fisik buat paksa putus naluri haus darah. Lumayan biasa saja. Tidak takut kalau tubuhmu sendiri rusak. Orang di belakangku aku lindungi dengan nyawa. Aku tidak jadi monster. Hahaha. Bagus, anak. Korps pertama tidak terima sampah, juga tidak terima monster, tapi terima pria tangguh. Pakai ini. Mulai hari ini, kamu dapat izin khusus bergabung ke korps pertama. Kode, tim 0, kamu kaptennya. Cepat! Kalian ini pemula! Dengan kecepatan begini di garis depan cuma jadi makanan buat monster! Duyuan itu yang 0,1%? Diam! Nggak lihat seragam di badannya! Berdiri tegak! Divisi 1 membentuk unit operasi khusus. Baru, kode, tim Denol. Aku nggak mau lihat data panel, juga nggak butuh jenius rumah kaca. Yang nggak takut mati, maju. Rolo! Aku! Yanlai! Hidup karena kamu! Hitung aku ikut! Cuma aku yang bisa ngalahin gue! Kapten! Sisain satu tempat buat aku! Surat mutasi divisi 1 susah banget dapetnya. Aku sampai pakai koneksi keluarga besar. Tahu? Paman, kenapa liatin aku begitu? Mulai sekarang aku jadi wakil kapten tim D0. Kamu sebagai kapten harus baik-baik perlakukan dan jaga aku. Halo! Kakak Ipok! Yanlai, tutup mulut. Mau aku bukukan mulut kamu? Masuk. Ini semua yang kamu punya sekarang. Bahkan lebih sedikit daripada waktu di kawasan kumuh dulu. 10 tahun. Kamu lebih memilih selokan dengan organ monster busuk daripada cari aku. Lu Yuan, kamu sembunyi dari apa? 10 tahun lalu, kamu bangkit 98% sinkronisasi. Di bawah korps kedua, aku cuma sampah 0,1% sinkronisasi. Kalau aku mencarimu, aku jadi kelemahanmu. Alat tawar politikus. Aku nggak pernah peduli soal itu. Yang aku tahu, waktu di reruntuhan dulu, kamu yang gendong aku, keluar dari tumpukan mayat. Luka yang kamu dapat demi menyelamatkanku. Aku ingat 10 tahun. Aku berusaha keras naik ke atas. Cuma demi menemukan kamu. Gak apa-apa. Sekarang aku udah berdiri di sini. Sekarang aku jadi kapten tim di Ling. Bukan lagi seorang pemulung yang bisa dibuang kapan saja. Cucing, sekarang aku sudah layak berdiri di bawah sinar matahari, bertarung bersamamu. Gawat, gawat. Cinta pertama datang langsung buat bicara. Jangan-jangan Om akan dibawa pergi sama dia? Jangan. Bicara. Kamu masih sama seperti dulu. Kalau sudah memutuskan sesuatu, gak ada yang bisa mengubah pikiranmu. Karena kamu gak mau terus jadi pengecut lagi. Bertemu di puncak, bawakan kebahagiaan. Juga untuk gadis kecil yang diam-diam mendengarkan di luar. Turunkan aku. Diliang, pakai sepatu dulu sebelum keluar. Nanti satu keluarga. Lain kali panggil aku kakak, ya. Satu keluarga. Apakah ini Kabar kamu jadi kapten dengan kelangsungan 0,1%. Kami yang keluar dari penjara laut dalam gak terima. Jadi, kita serang bareng.
Ingat, di sini cuma boleh ada satu monster. Yelai! Rapatkan radius kekuatan. Tahan panas tinggi di bilah pedang. Geser lagi. Makan malam matang. Siap, Kapten! Tidak senang. Anggota baru, kamu kurang dewasa. Kekuatan gravitasi terlalu bergantung ledakan. Lawan lincah bikin kamu sasaran empuk. Aktifkan medan gravitasi level 2. Lakukan 200 squat. Gua nggak mau kalah. Lo Xing, di medan terang nggak ada yang kasih kamu 3 detik persiapan perisai Ash. Bom bentuk keren. Pakai kombinasi dasar. Turunkan waktu pembekuan jadi 0,5 detik. Om, syaratmu parah. Baik, aku bakal nurut. Radar militer mendeteksi reaksi psionik tertinggi setengah jam lalu. Sumber red tide ditemukan. Zona terlarang 8. Sebuah sarang abis yang hampir menetas. Kapten, ini pekerjaan gede. Pedangku udah lama nggak dipakai. Asal nggak bikin gue masuk penjara, suruh bongkar apa aja, gue siap. Jiyo, jangan pikir cuma latihan beberapa hari, udah bisa jadi jagoan. Di sana banner-banner mesin pembantai. Kali ini gue ikut kalian. Komandan, Anda pengatur utama. Jangan tinggalkan garis pertahanan kota. Pihak radikal pasti cari masalah. Hayam pihak! Peraturan itu cuma buat lindungi orang lemah. Di korps pertama, gue yang pegang keputusan. Lo Yuan, kamu ketua tim, atur taktik di garis depan. Lo Xing cover situasi. Yang Lai, Tu Yue serang dan bersihkan jalan. Begitu ada jalur terbuka, aku akan hancurkan inti sarang. Semuanya, cek perlengkapan terakhir. Malam ini kita bakar neraka. Tempat ini sepi, nggak ada serangga. Sunyi bikin merinding. Aku lebih pilih ada beberapa monster kelas A buat bertarung. Ada jam 12. Ada jebakan besar asam fosfat di bawah tanah. Tipe trigger. Lo Xing, lantai 10 cm tutupi abu. Sayap. Langkah di atas S, gerakan kaki pelan, lewati dengan cepat. Ini sarang induk abis. Penuh bencana kelas A. Mereka jadi penjaga penetasan buat sarang induk. Jumlahnya terlalu banyak. Pertahanan bakal jebol seketika. Gue udah nahan 10 tahun. Biar gue yang beresin para bawahan ini. Kalian berempat langsung masuk. Lawan pemimpin yang belum menetas itu. Formasi taktik maju. Tu Yue, angkat perisai. Lo Xing, kendalikan medan. Yan Lai serang utama. Habiskan. Perimeter 30 detik. Medan gravitasi tingkat 2, aktif. Urutan. Double shot. Yan Lai, arah jam 11. Ledakan dagu monster nomor 3 dengan tenaga penuh. Lihat aksiku. Lo Xing, arah jam 2. Sisa pedang, Tu Yue mundur setengah langkah ke kanan. Tinju kiri langsung ke atas. Terbang! Jalan! Yan Lai, lanjutkan! Sapu api! Paman, lihat ini. Kerjasama yang kita lakukan sekarang ini
Sudah banner-banner luar biasa kan? Apakah kita sudah berhasil memecahkan rekor yang sebelumnya ada? Apa itu monster apa? Alat deteksi meledak, energi psikis melebihi level S. Bentuk malaikat jatuh, hampir setara level C. Semua mundur, cari perlindungan. Pakai jalur utama! Aktifkan perisai gravitasi level 3! Aku lawan kamu! Aduh, ini sungguh kejutan yang tidak terduga. Membuatku terkejut seketika dan tidak bisa berkata apa-apa selain mengeluarkan suara terkejut ini. Saat kejutan itu terjadi, jantungku berdebar kencang, dan seluruh tubuhku terasa kaku sejenak. Seolah-olah waktu berhenti sekejap sebelum aku bisa merespons apapun. Luo Xing, tetap di sini dengan tenang. Jangan bergerak sedikit pun, karena saya akan segera kembali. Bentuk tunggal daun pohon besar banner-banner ditekan. Energi spiritual monster itu tak terbatas. Kalau kita lawan langsung, kita pasti kalah. Aku akan pergi menggali kapten keluar. Semakin besar ukuran tubuh, semakin banyak celahnya. Insting monster murni nggak bisa menang lawan setengah dewasa level ini. Tekan terus. Ini bentuk satria setengah iblis yang sempurna. Pembukaan kedua milikku sudah selesai. Dia berhasil menyeimbangkan dengan sempurna antara akal budi manusia yang cerdas dan kekuatan monster yang dahsyat. Sebuah keseimbangan yang jarang ditemukan dimanapun dan membutuhkan pengendalian yang luar biasa untuk tidak terjebak dalam salah satu sisi yang ekstrem, serta mempertahankan keseimbangan tersebut dengan ketelitian dan tekad yang tak tergoyahkan, sehingga ia mampu memanfaatkan kedua sisi tersebut secara optimal. Terlalu lambat. Aduh, kapten malah bertarung di udara lawan setengah dewa. Cepat banget sampai gak kelihatan. Hindari area besi, serang sendi dan bagian lemah. Pak, hajar! Oke, mari kita pukul dia sampai dia benar-benar salah dan tidak bisa melawan lagi. Jangan sampai kita berhenti sebelum dia benar-benar menyerah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Karena dia telah melakukan hal yang tidak pantas. Dan harus menerima hukuman yang layak sesuai dengan perbuatannya yang telah merugikan kita semua. Kalian segera mundur dari pusat. Tuyue, bawa mereka pergi. Kekuatan inti, keluar. Hancurkan untukku. Kalian bocah-bocah berani-beraninya merebut panggung gue. Lapor mulai. Baris 1. Lu Yuan, gue backup kamu. Pergilah habisi si bajingan bercahaya itu. Terlambat. Teknik malam mimpi buruk surat Claire.
Bagus! Aku ke kota utama buat bersihin sisa. Kalian cepat! Cichuan! Serahkan ke aku! Yanlai, lindungi, lihat aksiku! Sudah diatur! Hitung mundur 30 detik! Segera keluar! Nak, kamu... Jangan bengong terus! Kita benar-benar tidak punya waktu lagi untuk berhenti sejenak. Lapor! Ledakan zona 8! Selesai! Energi merah 0! Tanda-tanda kehidupan di depan 600 meter! Sedang mendekat! Semua pasang peluru! Nyalakan lampu sorot! Yang bocah, kalian datang cepat juga. Keajaiban, keajaiban! Ini keajaiban bagi seluruh umat manusia! Tim Dili, kalian benar-benar kembali dari tempat itu! Kalian berhasil menghancurkan sarang induk! Komandan perang, cukup bercandanya! Jiao! Jaga sikap! Yue, mulai hari ini, semua catatan militer Jianmu dihapus. Rencana ini, aku serahkan padamu untuk rakyat. Sumpah setia pada garis pertahanan. Kepala, lanjutkan. Bakar, masa depan, ku bakar sampai tandas. Dek, patungnya semua bagus. Ini penilaian pribadi. Terima kasih ya, Komandan. Dulu pecundang, kini pahlawan bangsa. Maerlu, dunia ini butuh monster untuk melindungi. Aku cuma lakukan yang harus dijalani. Kapten, aku masih bisa membunuh. Bawa 10 lagi monster kelas A. Aku akan tunjukkan cara panggang. Bocah ini minumannya bahkan kalah sama satu jariku. Luoxian, kamu sudah mabuk. Biar aku antar ke asrama. Paman, kenapa kamu sembunyi? Aku enggak sembunyi. Kamu yang mabuk! Jangan ngajar aku seperti prajurit baru! Saat angin kencang menyapu aku di distrik militer 8, kamu nekat selamatkan aku. Waktu itu, di mana logika kamu? Itu tanggung jawab kapten buat anggota tim. Omong kosong! Aku nggak percaya! Paman, mengakuin ada aku di hati kamu sesulit itu ya? Aku prajurit tua umur 30-an. Kamu baru 18. Kemungkinan depan masih banyak.
Jangan terikat pada orang yang bisa mati kapan saja. Alasan? Kamu cuma pakai alasan jelek kayak gitu. Ini hadiah khusus buat kamu dari wakil kapten. Nggak boleh dikembalikan. Komandan, John, pembersihan zona 8 selesai. Monster rendah di luar garis pertahanan mulai mundur. Itu semua nggak penting. Sekarang, Lihat. Ini level apa? Serangan monster S? Radar nggak bisa mengukur levelnya. Titik merah itu bukan monster rendah biasa. Itu pasukan bencana tingkat A yang setara dengan kota. Dan di dalam celah paling dalam, ada lebih dari 5 reaksi kekuatan supernatural, seperti setengah dewa yang kita bunuh. Induk yang kita hancurkan dengan susah payah cuma bagian kecil dari masalahnya. Yang di zona terlarang ke-8. Paling-paling cuma benih pengintai yang mereka kirim ke sini. Serangan Abyss nggak pernah benar-benar berhenti. Dan sekarang kita harus bantu sekutu kita. L.Yuan. Istirahatmu telah resmi berakhir. Jadi mari kita bersiap dengan penuh semangat dan tekad untuk menjalani misi baru yang menantang ini. Dan bersama-sama kita bisa menciptakan... Komandan Zon, Mayor Lu, tulang putih, binatang jahat sudah 2, sangat padat, pemotongan plasma biasa, tidak bisa menembus. Jangan ngomong kosong, aku mau hasilnya. Gak bisa dipotong, gimana jadi produk? Kami ambil data sisa dari pertarungan Mayor Lu. Kami simulasikan gelombang mikrofrekuensi tinggi yang sama, baru berhasil membentuk tulang punggung paling keras itu. Tanpa pelindung tangan, titik berat maju 0,5 cm. Handle dibalut bahan polimer penyerap energi, konduktivitasnya 100%. Bisa menampung dan memperbesar semua energi spiritual. Ini terlalu ringan. Coba gunakan pedangnya. Siapa namanya? Pedang yang ditempa dari tulang sudut 2 ini dinamakan Jet. Pemeriksaan perlengkapan selesai. Medan gravitasi tingkat 3 stabil. Perisai sudah terisi penuh. Bahan bakar hampir penuh. Bisa dibakar kapan saja. Radar komunikasi, urutan S semua hijau. Sudah siap semua? Ia lebih menakutkan dari setengah dewa yang kita kalahkan di zona ke-8. Haha, Kapten. Kalau enggak menyeramkan, kita enggak mau lawan. Paman, Zero mutlak nona ini bisa membekukan bola cahaya itu. Mau dewa atau hantu, terserah. Hancurkan mereka! Korps kedua 20.000 pasukan elit bergabung ke armada pengawal. Kali ini, aku jadi partnermu. Wakil Kapten adalah yang paling dekat dengan Om. Punggung Om aku yang jaga.
Jangan coba-coba rebut posisiku. Tim No, semua siap. Kita akan berburu dewa dari habis.